Setiap bulan, ibu itu datang ke toko gamis yang sama. Tapi bukan untuk beli baju buat anaknya sendiri, melainkan buat anak orang lain. Semua orang bertanya-tanya, kenapa? Sampai akhirnya, rahasianya terungkap, dan semua orang terdiam. Namanya Bu Marni. Seorang janda yang hidup sederhana di gang sempit pinggiran desa. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, meninggalkannya berdua dengan anak sematawayangnya, Dina, yang baru duduk di kelas 5 SD. Meski hidup pas-pasan, Bu Marni selalu terlihat tegar. Setiap pagi ia bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Sorenya, ia masih sempat berjualan gorengan kecil-kecilan di depan rumah. Orang-orang bilang, meski hidup susah, Bu Marni orangnya baik dan ringan tangan. Tapi ada satu hal yang membuat warga sering bisik-bisik di belakangnya. Setiap bulan, Bu Marni terlihat membeli gamis di pasar. Tapi yang bikin heran, gamis itu bukan untuk Dina, anaknya, melainkan untuk Intan, anak tetangganya yang yatim piatu dan tinggal bersama neneknya yang sudah renta. Padahal, Dina sendiri jarang terlihat mengenakan pakaian baru. Gamisnya sudah pudar warnanya, jilbabnya mulai tipis, dan sepatu yang ia pakai ke sekolah bolong di ujungnya. Tapi Bu Marni justru rutin membelikan pakaian untuk anak orang lain. Kenapa? Bu Marni itu terlalu baik sama anak orang, celetuk salah satu warga. Apa nggak kasihan sama Dina? Anaknya sendiri jarang dibeliin apa-apa, sahut yang lain. Terlalu mikirin orang sampai lupa anak sendiri, gumam seorang ibu. Namun Bu Marni hanya tersenyum tiap kali mendengar omongan itu. Saat ditanya, ia hanya menjawab, kasihan Intan, nggak ada siapa-siapa. Neneknya juga udah sakit-sakitan. Dina masih bisa nunggu. Tapi tidak semua anak bisa memahami pengorbanan seperti itu. Satu hari, Dina pulang sekolah dengan mata sembab. Guru di sekolah bilang, Dina sempat menangis karena diejek teman-temannya. Masa anak perempuan gak punya gamis baru buat pengajian? Katanya ibunya sering ke pasar, tapi kok bajumu itu-itu aja. Dina hanya diam. Malam itu ia duduk di pojok kamar, menatap satu-satunya gamis lusuh yang ia punya. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk lutut dan menatap kosong ke arah lantai. Keesokan paginya, Dina tidak mau berangkat mengaji. Ia hanya berkata pelan, "Bu." Dina malu. Bu Marni terdiam. Wajahnya terlihat seperti menyimpan beban besar. Ia pergi ke dapur, mengambil dompet kecil yang disembunyikan di bawah tumpukan kain. Isinya hanya 2 lembar uang lusuh. Tapi ia tahu, ini waktunya. Pagi itu juga, Bu Marni berangkat ke pasar. Tapi bukan ke toko gamis langganannya. Ia mendatangi Mbak Yani, pedagang pakaian keliling yang sering memberi utang pada ibu-ibu kampung. "Mbak, saya butuh gamis anak ukuran Dina. Tapi uang saya belum cukup. Bulan depan saya bayar ya. Demi Dina." Mbak Yani sempat terdiam, lalu mengangguk. "Ambil aja Bu. Saya percaya." Sore harinya, Dina pulang dan mendapati sebuah bungkusan di atas tempat tidur. Saat dibuka, matanya langsung membesar. Gamis biru langit, warna yang paling ia suka. Gamis yang sering ia lihat di etalase pasar setiap lewat bersama ibunya. "Ini, buat Dina?" Suaranya gemetar. "Iya, sayang. Bu tahu Dina sudah nunggu lama. Maaf ya, Bu belum bisa kasih yang terbaik selama ini. Tapi Dina harus tahu. Bu sayang banget sama Dina," kata Bu Marni sambil memeluknya erat. Dina menangis dalam pelukan ibunya. Tapi malam itu, ia tidur dengan senyuman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang. Nenek Intan meninggal dunia dalam tidurnya. Intan menangis tak berhenti-henti. Dan orang pertama yang datang ke rumah duka adalah Bu Marni. Tanpa pikir panjang, Bu Marni mengurus semua keperluan pemakaman. Ia juga membawa Intan pulang ke rumahnya. "Bu, kita nggak punya banyak uang. Gimana kalau nanti Bu nggak bisa urus Intan juga?" tanya Dina pelan. Bu Marni hanya mengusap kepala Dina. "Rezeki selalu ada untuk yang mau berbagi. Sekarang kita punya adik baru ya." Mulai saat itu, Dina dan Intan tinggal serumah. Meski sederhana, rumah itu jadi lebih ramai dan hangat. Dina perlahan mulai mengerti bahwa ibunya bukan tidak peduli padanya. Justru karena cinta yang besar, ibunya mengajarkan makna berbagi bahkan dalam kekurangan.
Hingga suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis surat untuk ibu. Dina ikut serta. Ia menulis surat panjang, berjudul, "Ibuku, Pahlawan Diam-Diam." Isi suratnya menyentuh siapapun yang membacanya. Bu Marni bukan hanya ibu kandungku, tapi juga ibu dari anak-anak yang tidak punya siapa-siapa. Ia tak banyak bicara, tapi tindakannya mengajarkanku tentang kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan. Surat itu tak hanya memenangkan lomba di sekolah, tapi juga terpilih sebagai juara utama dalam lomba nasional. Hadiahnya, beasiswa pendidikan hingga SMA, dan bantuan modal usaha untuk keluarga Bu Marni. Warga yang dulu mencibir, kini hanya bisa menunduk malu. Mereka tidak tahu, di balik pakaian lusuh Dina, ada cinta yang luar biasa besar dari seorang ibu. Cinta yang tidak selalu terlihat dalam bentuk barang, tapi terasa dalam pengorbanan. Dan gamis-gamis yang dulu dibeli Bu Marni untuk Intan, kini menjadi simbol bahwa cinta seorang ibu tak pernah terbatas pada darah dan nama keluarga, tapi pada niat tulus untuk memberi, meski dalam kondisi paling sulit sekalipun. Kadang, kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Tapi di balik setiap tindakan seorang ibu, ada cerita panjang yang mungkin tidak semua orang tahu. Dan jika kamu punya ibu yang mungkin tak sering membelikanmu barang mewah, tapi selalu ada untukmu dalam diam, percayalah, kamu sedang dipeluk oleh cinta yang paling tulus di dunia.